Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, salat tarawih kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap makhluk atau bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah di sini? Potensi tauhid, potensi menyembah Allah. Setiap yang baru terlahir itu punya potensi menyembah Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi turunan Islam. Tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Maka pada saat alhamdulillah kita diberikan orang tua kita muslim, nenek kakek kita muslim gitu ya. Ini anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir usia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya Idul Fitri. Ada yang tahu sudah tanggal berapa Syawal hari ini? Enak ngitungin tanggal gajian ya. Intinya tanggal 9 itu terakhir bulan Syawal. Jadi kalau ibu-ibu yang masih punya hutang Syawal masih bisa puasa ini. Tapi tinggal 5 hari lagi. Jadi kalau hari besok mulai puasa ada 4, dapat 4 gitu ya. Artinya nggak dapat 6. Tapi kalau saya perhatikan nih wajah-wajahnya sudah ada yang puasa Syawal. Ada yang kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Namun mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menjadi amal pemberat timbangan kita, dan mudah-mudahan pengajian perdana ini di bulan Syawal bisa menjadi motivasi untuk hadir dalam pengajian berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya adalah apa arti fitrah? Kan kembali kepada fitrah. Ada yang tahu ibu-ibu apa arti fitrah? Suci. Fitrah itu dalam bahasa Arab itu fitri, bukan fitri season 5, 6 bukan ya. Fitri di sini artinya tadi yang ibu sampaikan bersih, suci gitu. Namun kalau kita perhatikan dari sisi bahasa, fitrah itu kecenderungan, bawaan gitu. Ada kecenderungan, ada bawaan yang setiap manusia punya hal tersebut, memilikinya. Tetapi kalau fitrah dalam sisi agama, dari segi agama, fitrah itu punya bawaan untuk menyembah Allah. Fitrah beragama, dan agama yang dimaksud adalah tauhid. Jadi kalau setelah bulan Ramadan kita dikatakan kembali kepada fitrah, fitrah kita itu fitrah untuk masuk ke dalam surga, fitrah untuk dekat kepada Allah. Mengapa? Karena dengan berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Orang kalau dosanya terhapus, otomatis ingin melakukan ibadah yang lebih baik lagi begitu. Namun terkadang yang membuat kita sedih, setelah Ramadan usai, ibadah kita justru makin menurun gitu ya.
Kenapa? Karena pada saat Ramadan kita tahu. Biasanya kucing atau hewan kalau kita pukul daerahnya dia nggak datang lagi. Jadi bukan dipukul hewannya ya, tapi daerah yang dia mohon maaf ini atraksi, barusan ada lalat jadi saya pukul mic-nya. Jadi ketika seseorang beribadah di bulan Ramadan begitu antusias, begitu semangat, karena kita tahu pahalanya dilipat gandakan. Tahu kan ibu-ibu? Kalau tidak dilipat gandakan, kira-kira apakah ibadah kita sehebat itu? Belum tentu. Ilustrasi saja, ibu bekerja biasanya gaji 10 juta, tiba-tiba bulan ini naikkan 10 kali lipat jadi 100 juta. Semangat gak kerjanya? Semangat. Hah? 10 kali lipat, ya Allah, 100 juta. Maka kita akan semangat. Itu untuk urusan cuan, untuk urusan dunia. Sekarang kita pun kadang-kadang ibadahnya seperti pedagang. Mau dapat apa? Mau dapat untung. Boleh nggak sih kita beribadah niatnya pengen dapat pahala, pengen dapat surga? Boleh nggak? Boleh. Ibu masih ingat nggak catatannya awal tahun kemarin? Jangan-jangan bukunya nggak ketemu ya. Saya menyinggung model ibadah kita. Nggak apa-apa ya, saya ulang lagi buat yang ingat. Anggaplah ini tambah tajam daya ingatnya. Ketika seseorang beribadah, apa kata Imam An-Nawawi, model ibadah manusia, keikhlasan manusia itu ada 3 kelas. Seseorang beribadah, itu motivasi beribadahnya berbeda-beda. Ada yang kelas 1. Kelas 1 bagaimana? Kelas 1 seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikannya. Takut kalau melanggar, dibilang A dia akan ikut, dibilang B dia akan ikut gitu. Sama halnya kalau kita sholat karena takut sama Allah. Kita kenapa nggak mau selingkuh, kenapa nggak mau mabuk, kenapa tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang? Karena takut sama Allah kan. Dosa, tahu dosa gitu. Kita takut, itu kita kelas 1. Walaupun baru kelas 1 tetapi ibadah kita sudah berkelas. Kenapa? Punya rasa takut sama Allah. Orang selingkuh nggak takut, orang membunuh nggak takut, nggak sholat nggak takut, nggak puasa nggak takut. Oh, mereka nggak berkelas. Kalau melihat orang-orang yang tidak punya takut sama Allah, itu khawatir gitu ya. Sama manusia juga nggak takut. Ibu masih ingat dengan kasus yang baru yang lagi viral, perempuan di dalam tas koper. Kalau yang kriminal tahu semua ibu-ibu. Update banget ya. Ini ketika orang melakukan satu dosa besar yang lain nunggu di belakang. Jadi jangan pernah mencoba melakukan dosa besar karena nanti dosa kecil jadi biasa. Orang baik-baik bikin dosa kecil itu sudah nggak bisa tidur. Kita bohong sama suami udah deg-degan, aduh nanti gimana kalau gitu ya, udah nggak nyaman. Kita bohong sama teman sudah tidak nyaman. Tetapi kalau orang biasa melakukan dosa besar, maka dosa besar yang lain nunggu. Berzina dosa besar nggak? Dosa besar, karena berzina maka dosa yang lain nunggu dengan membunuh begitu. Masih ingat ada sebuah kisah salafus soleh, ahli ibadah ini disuruh milih mau melakukan dosa besar yang mana. Dia nggak mau, berzina nggak mau, membunuh tidak mau gitu kan. Ya sudahlah, minum saja, mabuk. Dia pikir cuma minum, kan minum saja ya, seteguk 2 teguk gitu ya. Ternyata dengan minum dia mabuk. Karena dia mabuk tidak sadarkan diri, akhirnya dia perkosa seorang wanita. Ketika diperkosa, wanita itu tahu, Bapak ini terkenal ahli ibadah. Dia malu kalau orang lain tahu dia memperkosa perempuan ini. Akhirnya dibunuhlah wanita itu. Kenapa? Dengan minum, dengan mabuk, satu dosa besar yang lain ngantri di belakang. Artinya apa? Jangan pernah mencoba melakukan dosa besar. Syirik dosa besar enggak? Dosa besar. Durhaka sama orang tua? Dosa besar. Jangan mencoba untuk melakukan dosa besar. Kenapa? Nanti dosa-dosa besar yang lain ngantri di belakang. Kita melakukan dosa kecil saja
kadang-kadang gelisah. Ciri-ciri orang baik ketika dia melakukan dosa maka hatinya gelisah. Jika Allah menghendaki kebaikan, ini hadisnya ya. Jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka dia akan membuat hati kita tidak nyaman ketika melakukan dosa. Atau ketika kita melakukan dosa dibuat hati kita gelisah. Bahkan gelisahnya itu terkadang berupa ujian. Orang kalau diuji nggak nyaman kan? Kalau diuji gelisah kan? Itu karena Allah menghendaki kebaikan dari kita. Tetapi kalau Allah menghendaki keburukan, Allah biarkan orang itu melakukan dosa tanpa ditegur, dibiarkan saja, dibiarkan sampai nanti Allah akan mengazabnya di hari kiamat. Jadi kalau kita diuji itu dalam bentuk kebaikan Allah. Allah ingin kita saat bertemu dengan Allah tidak membawa dosa. Makanya diuji, dijewer, disentil, kadang-kadang lutut sakit gitu ya. Kadang-kadang hati kita yang sakit. Ketika ada orang yang melukai hati kita, itu sesungguhnya saat kita ikhlas, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa. Allah menghendaki kebaikan dari diri kita. Maka ketika kita kembali kepada fitrah kita itu akan hadir gitu. Terutama fitrah tauhid. Hadisnya apa? Kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap yang baru terlahir itu dalam kondisi fitrah, pengen menyembah Allah, punya potensi tauhid untuk dekat dengan Allah. Sayangnya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka arti fitrah itu kecenderungan atau bawaan alamiahnya manusia. Tapi dari sisi agama, fitrah itu memiliki keyakinan adanya Allah gitu. Fitrah mengesahkan Allah. Even walaupun ada orang yang tidak bertuhan, ketika naik pesawat bumping, turbulensi, mereka akan bilang, oh my god. Mereka nggak bertuhan, tapi saat mereka berada di atas dan bumping turbulensi pesawatnya, pasti mereka akan nyebut oh my god, ya Allah gitu. Mereka merasa kecil ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pesawat digoyang sedikit saja. Jadi kalau kita naik pesawat digoyang sedikit saja pesawat kita, ya Allah, kita merasa kecil sekali. Naik kapal ombaknya keras kencang, ya Allah, kita tuh kecil sekali begitu. Jadi kadang-kadang perlu berpetualang atau melihat kebesaran Allah. Dengan demikian kita akan merasa kecil, kita bisa membunuh perlahan-lahan sifat sombong kita. Gak usah jauh-jauh ibu ke pantai. Jakarta Timur itu paling dekat pantainya di mana? Ancol ya, timur utara tuh sama lah ya, paling dekat Ancol. Apa kata Rasulullah? Pergilah ke tepi pantai, celupkan satu jari saja. Celupkan satu jari saja ke tepi pantai, lihat berapa banyak air yang menempel di jari. Sedikit kan? Tapi yang sedikit ini membuat kita lupa. Padahal dunia tuh seperti itu. Air lautan yang kita tinggalkan itu akhirat. Kita berlelah-lelah pontang-panting mengejar air yang nempel di satu jari itu. Sampai galau, nggak bisa tidur gitu. Padahal dunia ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibu pulang kampung naik mobil, bisa tidur nggak di mobil? Bisa. Naik kereta bisa tidur di kereta. Padahal yang bawa mobil itu supir, yang bawa kereta masinis, manusia biasa. Kita bisa tidur. Kenapa yang mengendalikan bumi ini Allah dan kita nggak bisa tidur? Ya. Banyak yang begadang, ya Allah, Bu Fatia saya nggak bisa tidur. Kenapa? Suami saya nggak pulang-pulang. Nggak bisa tidur kita. Anak sakit nggak bisa tidur, banyak pikiran nggak bisa tidur. Padahal yang mengatur dunia ini Allah. Itulah kita. Tapi kita menyerahkan diri kita itu kepada supir, nyantai. Naik mobil, truk gitu ya, bisa tidur. Naik pesawat bisa tidur. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini kadang-kadang
kita galau, kita gelisah. Siapa yang membuat galau dan gelisah? Setan bisa, dosa-dosa kita juga bisa. Jadi kalau hati kita peka, sedikit aja ada masalah Bu, dalam rumah tangga, dalam perjalanan kita, tiba-tiba mobil mogok, tiba-tiba listrik mati, tiba-tiba gitu ya Bu. Itu kalau kita peka, langsung istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa apa ya sampai kok mesin air mati, listrik mati, mobil mogok, kipas angin gak berputar. Itu bentuk sayangnya Allah. Kita kalau dikasih kenikmatan doanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, udah. Tapi kalau diuji nyebut Allahnya, luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa nangis nyebut nama Allah tuh, bisa nangis kita. Dan Allah kangen kita begitu tuh Bu. Allah rindu kita menyebut nama Allah dengan tangisan. Allah rindu. Maka ketika orang dikasih ujian, ditanya, ya Allah kenapa engkau uji dia? Ada dalam hadis qudsi dikatakan, aku rindu dengan tangisannya di tengah malam. Aku rindu dia menyebut namaku. Ada lagi, kenapa engkau uji dia ya Allah? Karena aku mencintainya. Jadi yang diuji sama Allah itu karena dicintai sama Allah. Indah kalau kita bisa nyebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Berbeda tuh bobotnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah benar. Beda kan Bu? Maka fitrah yang pertama yang dimaksud kembali kepada fitrah adalah fitrah tauhid. Fitrah menyembah Allah. Fitrah dekat sama Allah. Fitrah manja sama Allah, itu yang dimaksud kembali kepada fitrah. Ada 4 ya Bu. Yang pertama fitrah tauhid. Jadi kalau ada keinginan pengen sholat, pengen sedekah, pengen berbuat baik, karena kita tahu Allah itu memberikan semua sama kita, kan ada pahala, ada ampunan dan seterusnya. Maka ibadah kita yang didasari rasa takut itu kelas 1. Kelas 2-nya apa? Ibadah kita yang memotivasi adalah pahala. Kata Imam An-Nawawi, seperti seorang pedagang mau dapat untung. Boleh nggak ibadah diniatkan untuk dapat pahala atau surga? Boleh. Ngaji tahu ngaji pahala loh, gitu kan? Sedekah tahu sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah kita begini Allah ngasih keturunan kita anak yang soleh-soleha. Boleh nggak? Boleh, selama pamrihnya sama Allah silahkan. Itu udah naik ke kelas 2 itu. Jadi ibadahnya seseorang seperti seorang pedagang yang pengen dapat untung, dapat pahala, dapat surga, silahkan, boleh. Kalau kita bilang kok pamrih sih Bu, selama pamrihnya sama Allah dibolehkan. Ada yang mengkritisi Bu Fatihah, kita kan kalau ibadah ya sudah niatin sama Allah aja, nggak usah. Itu nanti di kelas 3. Kelas 3 itu level yang paling tinggi. Kalau kita kadang-kadang kelas 1, kadang-kadang kelas 2, ya nggak ada masalah. Dan Allah menyebut Bu di surat Al-Lail, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka berbagi, suka memberi, fa'amma man a'ta itu berbagi, sedekah maksudnya Bu, wattaqa, dan takut kepada Allah. Kemudian apa? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala, adanya surga, maka akan dimudahkan dia masuk ke dalam surga. Begitu ayatnya Bu. Sementara kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassruhu lil usra. Tapi kalau ada orang yang bakhil, yang pelit, kemudian dia merasa cukup, nggak butuh Allah, terus dia nggak percaya adanya pahala, nggak percaya adanya surga, maka akan dipermudah jalannya ke neraka. Artinya apa? Allah ngasih bocoran, kita berarti dianjurkan untuk sering berbagi. Itu fitrah agama tuh Bu. Ada fitrah agama di situ, ada fitrah sosial di situ, karena kita pengen dapat untung dan kita pamrih sama Allah, silahkan. Itu nomor 2. Yang paling keren memang ibadah paling tinggi itu nomor 3.
Ibadahnya bukan karena takut, bukan juga karena pengen dapat pahala, tapi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buat ilustrasi, biasanya kalau untuk menjelaskan yang nomor 3 ini harus detail. Sebentar. Contoh, kita jalan-jalan atau kita pulang kampung, Bu. Pulang kampung naik pesawat, tiba-tiba di atas pesawatnya tadi turbulensi ya, Bu, karena udara, cuaca buruk dan seterusnya. Nauzubillah, ini contoh saja. Dipaksa mendarat pesawat kita, gitu, Bu. Duak gitu kan, Bu. Ya Allah, kita tengok ke sebelah kanan ada yang wafat, ada yang meninggal. Tengok ke sebelah sini ada yang berdarah-darah. Karena pesawat dipaksa mendarat. Terus kita lihat tubuh kita, Bu, sehat, tidak ada luka, tidak ada darah. Ya Allah, sebelah kanan terluka, sebelah kiri berdarah-darah, bahkan ada yang meninggal. Terus kita dikasih sehat gitu, Bu. Apa yang akan kita lakukan? Kita langsung sujud syukur kan, Bu? Ketika kita keluar, ya Allahu Akbar, kita langsung sujud syukur. Pada saat kita sujud syukur, Bu, apa karena pengen dapat pahala? Enggak kan, Bu? Apa karena kita takut? Tidak kan, Bu? Malu. Kalau kita nggak sujud syukur, sombong sekali kita ini. Karena kita bersyukur, refleks tuh, Bu. Allahu Akbar, saya selamat ya Allah gitu. Ibu pernah lihat gak dulu ada acara bedah rumah? Udah lama ya, Bu. Kalau anak milenial kayaknya nggak nonton tuh acara bedah rumah. Ketika tirai dibuka dan mereka dikasih rumah, itu refleks kan, Bu. Ya Allah, rumah saya bagus, Allahu Akbar, sujud syukur. Orang bersyukur tuh, Bu, refleks dia punya ibadah. Ada rasa malu sama Allah kalau dia nggak sholat, dia nggak sedekah, dia nggak puasa, malu sama Allah. Makanya Rasulullah SAW